Ini kita akan bangkit, saudara-saudaraku. Wahai anak-anak Nusantara, sucikan dirimu, cerdaskan pikiranmu, murnikan hatimu, dan tangguhkan tangan dan kakimu, terampilkan pikiranmu dan pekerjaanmu, sebab masa depan menunggu kejayaan di mana Nusantara tidak hanya sembuh, tapi dia akan memimpin dunia. Pujasera mulai banyak diminati semua kalangan di Surabaya Timur. Salah satunya Pujasera 122, tepatnya di Jalan Kedung Tarukan nomor 122. Dengan penataan tempat yang nyaman, di tempat ini banyak UMK yang menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman, serta harga yang tergolong masih terjangkau. Kuliner dibuka mulai pukul 12 sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saya adalah salah satu penyewa stand di Pujasera 122 dan ini produk saya, sate kelapa. Monggo silakan mampir di Sate Bu Yuli 122 Pujasera. Untuk menunjang kenyamanan para pelanggan, Pujasera 122 yang dimiliki Muhammad Farid ini menyediakan live musik di setiap harinya dengan konsep kekinian. Para pelanggan juga bisa request lagu atau ikut menyanyi. Selain itu, Pujasera 122 diberi support dan dibina oleh Nusantara Kemakmuran Dunia, melalui pelatihan bagi pelaku UMK, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk. Nusantara Kemakmuran Dunia juga memperkenalkan dan menyediakan produk-produk makanan beku, dan minuman kesehatan rumahan dari para produsen UMK rakyat Nusantara seperti, kunyit asam, Java Tamarin, pempek sultan, pastel keraton, krai bol, siomay ayam udang, dan bakso Kars. Produk rakyat Nusantara yang ditawarkan benar-benar berkualitas dan cara proses yang sesuai dengan kesehatan, tanpa bahan pengawet serta harga yang masih terjangkau. Terima kasih kepada Yayasan Nusantara Kemakmuran Dunia yang telah mensupport dan membina kami dalam merintis usaha rumahan. Kami sebagai reseller Pujasera 122 Surabaya berharap Yayasan Nusantara Kemakmuran Dunia bisa mempromosikan produk dan usaha kami. Buat teman-teman UMK di seluruh Indonesia, ayo gabung bersama usaha rakyat Nusantara. Mari kita bangkit. UMK harus menjadi mesin perekonomian bangsa. Kalian adalah bangsa Nusantara. Kalian harus kaya, kalian harus percaya. Nusantara Kemakmuran Dunia akan membantu mempromosikan produk dan usaha para UMK, agar produk rakyat Nusantara bisa berkembang dan dikenal hingga mancanegara. Nusantara Kemakmuran Dunia berharap bisa terus mengembangkan program usaha rakyat Nusantara, dan meningkatkan ekonomi bagi UMK di sektor kuliner. Halo masyarakat Nusantara semua, dimanapun kalian berada. Sudah cukup lama channel ini absen. Kabar gembiranya, tim Nusantara sudah menjalin kerjasama dengan yayasan, yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan organisasi Nusantara, untuk membiayai para pengusaha mikro dan produsen mikro dalam bidang makanan dan minuman. Kami mohon kalian masyarakat Nusantara, mulai membudayakan membeli produk tetangga, dan teman di sekitar lingkungan kalian, sehingga kalian semua mulai bergotong royong, bahu-membahu, untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Nusantara. Masyarakat Nusantara harus bersatu, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pengelola negara ini sejak 2016, sudah tidak memperdulikan masyarakat Nusantara. Mereka semua berlomba-lomba untuk memenuhi pundi-pundi kekayaan mereka sendiri, dan makin lama makin terlihat sangat rakus dan culas.
Sudah berapa menteri yang ditangkap karena korupsi? Berapa banyak uang masyarakat yang dirampok atas nama COVID? Tes PCR, pemulihan ekonomi hanya menguntungkan para pengusaha besar, para tenaga kerja Indonesia yang pulang dari luar negeri, berusaha dirampok dengan menelantarkan mereka di terminal kedatangan, dan memaksa mereka untuk membayar sendiri puluhan juta rupiah, biaya isolasi di hotel dan masih banyak lagi lainnya. Belum lagi melalui Omnibus Law, ribuan hektar tanah negara dimiliki oleh teman-teman, sanak saudara dan para cukong sponsor pilkada dan pemilu, ribuan triliun uang hasil hutang dibagi antar mereka, tanpa sedikitpun masyarakat Nusantara mendapat manfaatnya. Inilah waktunya kami dan kalian semua masyarakat Nusantara, bangkit dan bahu-membahu mensejahterakan masyarakat secara mandiri. Untuk memahami kenapa sampai terjadi hal seperti ini, kalian bisa mengetahui asal mula kerusakan yang ditimbulkan oleh pengelola negara sejak tahun 2000, atau saat fase kedua amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada perubahan inilah posisi DPR menjadi sangat kuat. Hal ini, memang untuk mempersiapkan posisi eksekutif dan legislatif dikuasai oleh satu kelompok tertentu, yang hasilnya sangat terasa di 6 tahun terakhir ini. Kelompok ini adalah kelompok yang menjunjung tinggi konsep sosialisme dan nasionalisme. Kelompok ini menganggap agama menjadi penghalang untuk kemajuan masyarakat. Ini adalah konsep yang diinisiasi oleh nenek moyang non-state actor. Di edisi ini, kami akan ungkap sejarah sosialisme yang saat ini dianut oleh pengelola negara kalian, dan kalian dipaksa untuk mengikuti kehendak kelompok mereka. Sebagian besar kalian hanya mengetahui bahwa konsep sosialisme diinisiasi oleh Karl Marx, itu merupakan pembodohan sejarah, sehingga kalian semua hanya tahu sosialisme dan komunisme dimulai dari Karl Marx. Kenyataannya, jauh sebelum Karl Marx lahir, inti dari konsep ini sudah dijalankan secara rapi oleh non-state actor. Konsep sosialisme sudah ada sejak zaman Rabi Kabala, atau di zaman now, dikenal sebagai globalis cabal. Kami terangkan kebenaran sejarah komunis secara lebih detail. Tanggal 5 Mei tahun 1818, Karl Marx lahir dari pasangan Heinrich Marx, ayah, dan Henriette Pressburg, ibu. Karl Marx lahir di kota Trier yang saat itu bagian dari kerajaan Prusia. Keluarga Marx berdarah Yahudi, kakek Karl Marx dari pihak ibu adalah seorang rabi Kabala Belanda yang disegani. Sementara kakek dari pihak ayahnya, Meyer Halevi Marx, adalah pemimpin tertinggi Rabi Kabala Trier sejak tahun 1723. Ayah dari Karl Marx, Heinrich Marx atau sering dipanggil Herschel, adalah orang pertama dari keturunan Yahudi, yang berhasil meraih pendidikan hukum pada tahun 1814, dan menjadi pengacara di Trier. Hidup Heinrich lumayan makmur, dan keluarganya memiliki sejumlah kebun anggur Morsel. Seperti kebanyakan orang tidak beragama, Heinrich Marx adalah seorang tokoh dari zaman pencerahan, meminati gagasan filsuf Immanuel Kant dan Voltaire. Heinrich Marx adalah seorang liberal klasik, orang penting dalam agitasi untuk konstitusi dan reformasi di Prusia yang saat itu diperintah oleh monarki absolut. Tahun 1815, Heinrich berusaha untuk memperluas pengaruh Rabi Kabala, dengan melamar menjadi jaksa, tetapi dekret Prusia tahun 1812, melarang orang Yahudi menduduki posisi hukum penting di Prusia. Untuk melancarkan jalan meraih posisi jaksa Prusia, tahun 1815, Herschel berpindah dari Yudaisme bergabung dengan agama negara Prusia, yaitu agama Kristen di Gereja Injili Prusia, dan berganti nama dari Herschel yang berasal dari bahasa Yiddish, menjadi Heinrich yang berasal dari bahasa Jerman. Pada tahun 1817, Heinrich Marx berhasil menduduki posisi sebagai jaksa, dan pada tahun 1819, memindahkan keluarganya ke kastil mewah 10 kamar di dekat Porta Nigra. Ibu Karl Marx, Henriette Pressburg adalah seorang wanita Yahudi Belanda, dari keluarga pengusaha makmur pendiri perusahaan Philips Electronics. Keluarga Philips inilah dimulai dari Frederik Philipse, lahir tahun 1626, dengan nama Frederik Philipsen di Bolsward, Belanda,
bersama pasangannya Margaret Hardenbroek de Vries adalah pasangan yang mengambil secara ilegal sebagian besar tanah di New Amsterdam, sekarang dikenal dengan nama New York, wilayah yang disewa Kerajaan Inggris dari Kerajaan Nusantara. Mereka ini yang mengatur penggunaan aset-aset emas Kerajaan Nusantara, yang dipindahkan secara ilegal dari pengrajin emas di Inggris ke Bank of Amsterdam, sejak tahun 1690. Marxisme adalah dasar teori komunis modern. Dasar pemikiran Marxisme adalah perpaduan dari tiga tradisi intelektual yang terus berkembang sampai saat ini, yaitu filsafat Jerman, teori politik Perancis, dan ilmu ekonomi Inggris. Filsafat Jerman didapat dari pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang menganggap setiap individu memiliki hak sangat bebas memilih cara hidup tanpa dibatasi oleh agama maupun negara. Di sisi lain, negara merupakan roh absolut yang kekuasaannya melampaui hak-hak individu itu sendiri, dan masyarakat merupakan kesatuan organis yang tak terpisahkan, dan harus bergerak bersama ke dalam satu tujuan tunggal yang hakiki. Dalam proses menemukan tujuan hakiki inilah, pemimpin berperan sebagai kepala yang akan menentukan tujuan hakiki tersebut. Konsep ini diadopsi dari doktrin The New World Order, yang meyakini bahwa semua manusia di dunia harus dipimpin oleh satu orang manusia, yang akan menentukan hidup atau matinya manusia yang lain. Ini adalah dasar pemikiran Yudaisme yang dipegang teguh oleh para rabi Kabbalah, dan kaum Yahudi adalah kaum yang berhak mengatur seluruh alam semesta termasuk mengatur dunia. Kaum ini meyakini bahwa melalui penguasaan ilmu Sefirot, mereka akan menjadi arsitek alam semesta, dan meniadakan Allah yang tidak terlihat, dan tidak bisa memenuhi keinginan duniawi umat manusia secara langsung. Mulai tahun 1090, atau sejak Perang Salib pertama dirancang, doktrin menghilangkan Allah sudah mulai dijalankan. Pendidikan-pendidikan yang dikampanyekan sebagai pendidikan modern, selalu menekankan umat manusia untuk percaya dengan yang bisa dilihat mata, dan tidak percaya dengan kekuasaan Allah yang tidak tampak mata. Doktrin bahwa suara terbanyak adalah suara Tuhan, juga merupakan satu kesatuan untuk menghilangkan kekuasaan Allah yang tidak tampak mata. Ideologi komunis, Yudaisme, dan beberapa keyakinan lainnya, sebenarnya bertujuan sama, secara sangat halus menghilangkan kekuasaan Allah terhadap kehidupan manusia. Manusia pada akhirnya akan menyembah satu kelompok manusia yang dianggap Tuhan, karena bisa menentukan hidup mati dan nasib umat manusia. Tuhan adalah sekelompok manusia yang mempunyai sumber uang dan kekuasaan tidak terbatas. Semua masyarakat Nusantara harus tahu kebenaran sejarah ini, yang dengan sangat konsisten berusaha untuk ditutup dan dihilangkan. Masyarakat Nusantara harus tahu tujuan non-state-actor, membuat ideologi komunis, menciptakan keyakinan babisme, membayar para pengelola negara untuk mengkhianati rakyat sendiri, menciptakan asumsi publik bahwa Amerika berselisih dengan China, menciptakan pandemi COVID-19, itu semua bertujuan untuk menghilangkan keyakinan semua umat manusia atas keberadaan dan kekuasaan Allah, meyakinkan semua umat manusia bahwa kelompok non-state actor adalah malaikat penolong umat manusia dari semua bencana dan kekacauan. Harus diingat, bahwa non-state actor lah yang menciptakan hampir semua bencana pandemi dan mengacau tatanan hidup umat manusia. Dengan pemahaman yang benar akan doktrin-doktrin yang dengan sangat halus ditanamkan oleh non-state actor untuk menghilangkan kekuasaan Allah atas umat manusia, kami dan kalian masyarakat Nusantara bisa melaksanakan tiga hakikat manusia yang sudah Allah berikan sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermurah dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku, majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Berangkas-berangkas bank ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku.
Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai taulannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku. Penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok